Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran. Saya dari kelas keperawatan 1B dengan NIM 2214201058 akan menjelaskan tentang 10 sistem organ, di mana penjelasan ini adalah penugasan dari UAS Biomedik. Yang pertama ada sistem saraf, di mana sistem saraf adalah struktur yang terdiri atas komponen-komponen yang disebut dengan neuron, di mana sistem saraf terbagi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama ada sistem saraf pusat yang terbagi atas otak. Otak terbagi dua, yaitu cerebrum dan cerebellum. Cerebrum atau otak besar adalah bagian otak terbesar yang ada pada manusia, di mana cerebrum terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan yang mengatur tubuh bagian kiri dan bagian kiri yang mengatur tubuh bagian kanan. Bagian dari cerebrum antara lain ada lobus frontal, terletak di bagian depan sejajar dengan tulang dahi, berfungsi sebagai pengendali gerak, ucapan, emosi, perilaku, memori, kepribadian, dan intelektual. Lobus parietal bagian atas terletak di belakang lobus frontal sebagai pengatur sensasi seperti rasa nyeri, tekanan, ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga ada temporal di sebelah kanan dan kiri otak untuk mengendalikan pendengaran dan keseimbangan serta emosi dan bicara. Lalu lobus occipital yang terletak di bagian belakang sebagai pengendali penglihatan. Lalu ada batang otak. Batang otak adalah seikat jaringan yang menghubungkan otak besar dengan saraf tulang belakang. Lalu, bagian dari batang-batang otak antara lain ada otak tengah, di mana otak tengah adalah struktur kompleks dari berbagai neuron yang mengendalikan pendengaran, gerak mata. Lalu ada pons, di mana pons adalah bagian terbesar batang otak yang mengatur gestur pada wajah. Kemudian ada medula oblongata, di mana ini adalah bagian terbawah yang bertemu dengan sumsum tulang belakang sebagai tempat mengalir darah dan oksigen ke paru-paru. Lalu ada saraf kranial yang terbagi atas 12. Yang pertama ada olfaktorius yang terletak pada otak besar, saraf optik yang berkaitan dengan penglihatan, okulomotor yang terletak di depan otak tengah dan berhubungan dengan koordinasi gerak mata. Selanjutnya ada troklear yang mengendalikan gerak melotot, trigeminal yang mengendalikan motorik dan sensorik otak mulut, telinga, dan rahang. Lalu ada abdusen yang mengendalikan gerakan mata ke arah samping. Facialis adalah saraf yang berhubungan dengan wajah seperti pengaturan air mata dan air liur. Lalu ada vestibulocochlearis untuk pengumpulan informasi dari telinga dan keseimbangan. Selanjutnya ada glossopharyngeal sebagai penerima informasi sensori pada tenggorokan. Lalu saraf vagus yang mengendalikan jantung, paru-paru, pita suara, lambung, dan usus. Aksesorius yang mengendalikan otot leher dan hipoglossus yang berperan dalam proses mengunyah, menelan, dan berbicara. Lalu yang terakhir ada gerak refleks, di mana gerak refleks adalah gerakan yang disengaja oleh tubuh sesuai perintah otak. Seperti saat tangan kita menyentuh api, maka tangan akan refleks menjauhi api. Perbedaan gerak refleks dengan sadar terletak pada kecepatan gerakan atau mekanisme. Urutan dari gerak sadar yaitu dari rangsangan menuju reseptor, lalu dilanjutkan ke sensorik dan otak, kemudian lanjut ke saraf motorik dan berakhir di efektor. Efektor adalah otot dan otak. Lalu urutan gerakan tidak sadar yaitu mulai dari rangsangan ke reseptor, kemudian ke sensorik dan sumsum tulang belakang, serta saraf motorik dan efektor. Baiklah, selanjutnya ada sistem respirasi atau sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan terdiri dari dua tahap, yaitu inspirasi di saat kita menghirup oksigen dan ekspirasi di mana saat kita menghembuskan karbon dioksida dari paru-paru. Bagian-bagian sistem respirasi terdiri dari hidung. Hidung adalah tempat awal masuknya udara berisi lendir dan rambut. Hidung juga menyaring kotoran dan kuman dari udara. Faring yang menghubungkan hidung dengan trakea. Epiglotis sebagai katup pemisah antara tenggorokan dan kerongkongan. Lalu, selanjutnya adalah laring. Laring berfungsi sebagai penghasil suara pada manusia. Kemudian, ada trakea atau batang tenggorokan.
di mana trakea berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan ke paru-paru. Bronkus adalah percabangan dari trakea, berisi lendir untuk menangkap benda asing dari udara yang kita hirup. Lalu percabangan dari bronkus ada bronkiolus, yang mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru. Dan terakhir alveolus. Alveolus adalah tempat berdifusinya atau pertukaran O2 dengan CO2. Baiklah, selanjutnya hematologi atau darah pada manusia. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, di mana eritrosit berbentuk bikonkav atau bulat dengan cekungan di tengah, di mana fungsinya adalah untuk membawa oksigen dan nutrisi yang menempel pada hemoglobin. Selanjutnya ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih berfungsi untuk melawan infeksi bakteri atau virus yang ada dalam darah. Kemudian trombosit. Trombosit berperan dalam proses penyembuhan luka dan penutupan luka. Dan yang terakhir ada plasma darah. Plasma darah berfungsi sebagai tempat transportasi dari leukosit, trombosit, dan eritrosit. Baiklah, selanjutnya ada integumen, di mana integumen berasal dari kata integumentum yang artinya tertutup. Berarti sistem integumen adalah sistem yang menutup dan melindungi organ-organ di bawahnya. Bagian-bagian dari sistem integumen atau kulit ada epidermis, dermis, dan endodermis. Yang pertama ada epidermis, di mana epidermis adalah lapisan kulit paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lemak. Secara umum, epidermis bertindak sebagai pelindung dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Lalu, pada bagian terluar epidermis terdapat stratum corneum yang terdiri dari sel gepeng dan di bawahnya ada lapisan basal sebagai tempat produksi kulit baru. Lalu, bagian-bagian dari epidermis yaitu keratinosit yang memiliki jumlah paling banyak sebagai pelindungnya anti air. Lalu ada melanin. Melanin adalah tempat pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Ada kelenjar Langerhans sebagai respon imun yang melawan virus dan polusi, dan Merkel, di mana Merkel berfungsi sebagai respon sensasi atau reseptor sensorik. Lalu ada dermis. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti folikel atau akar rambut, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsi dermis antara lain membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terasa halus dan lembut, dan membantu ketahanan terhadap air. Lalu ada hipodermis, di mana hipodermis adalah lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, pembuluh getah bening. Dan fungsi lapisan dari hipodermis adalah penahan terhadap benturan bagi organ tubuh bagian dalam. Baiklah, kita masuk ke dalam sistem kardiovaskular. Yang pertama ada jantung. Organ jantung memiliki tugas yang sangat vital, yakni menjaga darah supaya tetap mengalir, membawa oksigen dan sari-sari makanan ke dalam tubuh. Jantung juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada aorta. Aorta adalah bagian arteri terbesar yang ada pada tubuh manusia, di mana letak aorta berada di bagian atas organ jantung. Aorta berfungsi untuk membawa darah dan zat-zat yang bersih seperti oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh manusia. Selanjutnya ada vena cava superior, di mana vena cava superior ini adalah vena terbesar di dalam tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas jantung, dan fungsi dari cava superior adalah kebalikan dari aorta tadi, yaitu membawa darah kotor yang berisi CO2 dan sisa-sisa zat metabolisme menuju jantung. Selanjutnya ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru, yang untuk mengganti kandungan karbon dioksida dan uap air di dalam darah menjadi oksigen. Lalu ada katup aorta. Katup aorta adalah katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta, yang berfungsi untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Selanjutnya ada atrium. Atrium adalah serambi. Di sini ada dua atrium, yaitu atrium kiri
dan atrium kanan, atau serambi kiri dan serambi kanan. Letak atrium ada pada 2 ruang teratas pada 4 ruang utama organ jantung. Berarti atrium terletak di bagian atas organ jantung. Fungsi dari atrium kiri adalah menerima darah yang berasal dari paru-paru yang mengandung oksigen dan dibawa ke ventrikel bagian kiri. Lalu fungsi dari atrium kanan adalah menerima darah berasal dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida dan dibawa ke ventrikel bagian kanan. Selanjutnya ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju jantung di bagian atrium kiri. Fungsinya membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung, yang selanjutnya akan diedarkan seluruh bagian tubuh manusia. Lalu ada katup tricuspidalis, di mana katup tricuspidalis ataupun katup tricuspid, yaitu katup yang terdiri atas 3 daun katup yang bisa terbuka bila sistol berkontraksi dan menutup jika ada diastol. Fungsinya memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan untuk mengalirkan darah yang memiliki sedikit oksigen dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Lalu ada katup mitral. Bicuspid atau katup mitral adalah katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel bagian kiri. Fungsi dari bicuspid adalah untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri tidak kembali pada atrium kiri. Lalu ventrikel. Ventrikel memiliki ruang kosong yang terdapat pada bagian bawah organ jantung. Berarti ventrikel terletak di bagian bawah jantung. Terdapat 2 jenis ventrikel, yaitu ventrikel kiri atau bilik kiri dan ventrikel kanan atau bilik kanan, yang berfungsi sebagai tempat menerima darah dari organ atrium, lalu dibawa dari organ jantung. Lalu ada ventrikel kiri, di mana ventrikel kiri fungsinya untuk menerima darah dari atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Lalu ada ventrikel kanan yang berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian membawanya menuju paru-paru. Lalu ada vena cava inferior. Vena cava inferior vena terbesar pada tubuh manusia yang membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju atrium bagian kanan jantung. Lalu ada katup atrioventrikular. Katup atrioventrikular adalah katup yang berada di antara atrium dan ventrikel. Fungsinya adalah membuat darah hanya bisa mengalir pada atrium menuju ventrikel sehingga mencegah kebocoran. Lalu ada dinding jantung. Dinding jantung merupakan bagian terluar sebagai pelapis jantung yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu endokardium yang bagian terdalam, miokardium bagian tengah, dan epikardium pada bagian terluar. Fungsinya membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Lalu kita lanjut kepada lapisan otot jantung. Lapisan perikardium yang merupakan lapisan paling atas yang menyelubungi jantung dan terbagi lagi menjadi 2 lapisan, yaitu perikardium parietal yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru, dan perikardium visceral atau disebut dengan epikardium yang berada di bawah perikardium parietal. Selanjutnya ada miokardium yang berada di bawah lapisan epikardium yang merupakan lapisan otot yang paling tebal yang terdiri atas otot-otot jantung yang banyak. Selanjutnya ada endokardium. Endokardium adalah lapisan terdalam atau lapisan yang paling bawah yang berhubungan langsung dengan jantung dan terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis sistem peredaran darah. Yang pertama ada sistem peredaran darah dasar yang merupakan peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri atau ventrikel kiri, lalu masuk ke aorta dan arteri, dan selanjutnya ke pembuluh kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler tersebut kembali ke venula dan dilanjutkan ke vena dan vena cava, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian serambi kanan. Berarti sirkulasinya adalah jantung atau bilik kiri, aorta, arteri, kapiler dan seluruh tubuh, vena dan jantung bagian serambi kanan. Lalu sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredaran dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau ventrikel dexter, lalu keluar menuju arteri pulmonalis menuju paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Berarti sirkulasinya yang pertama ada bilik kanan, selanjutnya arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri.
masuk kepada sistem pencernaan yang dimulai dari mulut. Mulut adalah saluran pertama sebagai tempat masuknya makanan, di mana di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan kimiawi yang dilakukan oleh air liur yang diproduksi oleh kelenjar air liur dalam lidah. Terus ada kerongkongan. Kerongkongan adalah tempat saluran antara mulut dan lambung, di mana dalam kerongkongan ada gerakan peristaltik atau gerakan memijit akar makanan yang telah dihaluskan masuk secara perlahan. Selanjutnya, di bawah kerongkongan ada lambung yang merupakan organ pencernaan utama, di mana di dalam lambung terdapat enzim-enzim yang mengolah zat-zat makanan, serta di lambung yang terus melembutkan makanan dengan gerakan memijit. Bagian selanjutnya dari organ pencernaan manusia adalah usus halus, yang terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ini adalah tabung otot panjang yang memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Gerakan peristaltik juga terjadi di dalam organ ini, yang berfungsi untuk memindahkan makanan dan mencampurnya dengan cairan pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan hati. Duodenum adalah segmen pertama dari usus kecil, yang sebagian besar bertanggung jawab atas proses mogok yang berkelanjutan. Lalu di bawah dari duodenum ada jejunum dan ileum, yang posisinya di bawah dari duodenum, yang bertanggung jawab sebagai penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah saat isi halus mulai setengah padat dan berakhir ke dalam bentuk cairan setelah melewati organ. Setelah penyerapan nutrisi selesai, cairan sisa makanan akan melewati usus kecil dan masuk ke usus besar. Selanjutnya ada pankreas yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat, dan juga menghasilkan insulin dan meneruskannya ke aliran darah. Insulin merupakan hormon utama dalam tubuh sebagai tempat metabolisme gula. Selanjutnya ada hati. Hati memiliki banyak fungsi, namun fungsi utama sebagai organ pencernaan manusia adalah memproses nutrisi yang dari penyerapan di usus kecil. Empedu dari hati akan masuk ke usus kecil dan memainkan peran-peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Selanjutnya ada kantong empedu, di mana kantong empedu berfungsi untuk menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati, lalu melepaskannya ke duodenum di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Lalu selanjutnya ada usus besar, di mana usus besar ini berfungsi untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman, yang merupakan tabung otot panjang yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Perlu sekitar 36 jam untuk tinja melewati usus besar, di mana kotoran itu sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri atau bakteri baik. Bakteri ini melakukan beberapa fungsi yang berguna sebagai mensintesis vitamin, memproses produk limbah dan partikel makanan, serta melindungi dari bakteri-bakteri berbahaya yang menyebabkan gangguan-gangguan pada pencernaan. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah ruang lurus sepanjang 20 cm yang menghubungkan usus besar ke anus, di mana fungsi dari rektum adalah menerima feses dari usus besar. Selanjutnya memberikan sinyal ke tubuh bahwa ada feses yang harus keluar dan menahan feses sampai terjadinya evakuasi. Yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan, yang merupakan saluran sepanjang 5 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal, internal dan eksternal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektum. Ini memungkinkan kita mengetahui apakah isinya cairan, gas, atau padat. Anus juga memiliki otot stimpar yang penting untuk mengontrol feses. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang mencegah feses keluar saat tidak seharusnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dari sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberikan bentuk tubuh, menunjang gerak tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral. Mineral yang disimpan berupa kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur teras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Lalu,
di bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang sebagai tempat produksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Selanjutnya, kita masuk ke tulang pelindung otak. Tulang pelindung otak terdiri dari tulang dahi atau tulang frontal. Yang kedua, tulang baji atau sphenoid. Lalu ada dua tulang pelipis atau temporal. Lalu ada dua tulang ubun-ubun atau parietal. Dan satu tulang kepala belakang atau occipital. Serta dua tulang tapis atau ethmoid. Lalu ada tulang viscerocranium yang memberikan bentuk wajah. Dan nama-namanya adalah dua tulang pipi atau zygomatic. Selanjutnya ada dua tulang mata atau laksimal, dua tulang rongga mata atau orbital, dua tulang air mata atau lacrimal. Lalu selanjutnya ada tulang hidung atau nasal, satu tulang rahang bawah atau mandibula, dua tulang rahang atas atau maksila. Lalu ada dua tulang langit-langit atau palatum, yang dimana terletak di dalam mulut. Lalu ada tulang lidah yang disebut hyoideum. Lalu ada tulang pendengaran yang di bagian telinga. Ada dua tulang palu atau malleus, dua tulang pelana atau incus, dan dua tulang sanggurdi atau stapes. Selanjutnya ada tulang anggota gerak atas atau tangan, yaitu dua tulang selangka atau cavicula, dua tulang lengan atas atau humerus, dua tulang hasta atau ulna, dua tulang pengumpil atau radius, 16 tulang pergelangan atau karpal, 10 tulang telapak tangan atau metakarpal, dan 28 tulang jari atau phalanx. Lalu bagian ekstremitas bawah atau kaki, yaitu dua tulang bawah paha atau femur, dua tulang tempurung lutut atau patella, dua tulang betis atau tibia, dua tulang kering atau fibula, 14 tulang pergelangan kaki atau tarsal, telapak kaki metatarsal, 28 jari kaki adalah phalanx. Selanjutnya ada tulang belakang, yaitu 7 tulang leher atau cervical, 12 tulang punggung atau thoracic, 5 tulang pinggang atau lumbar, 5 tulang kelangkang, dan 4 tulang ekor atau coccyx. Lalu ada tulang dada. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu satu tulang ulu atau manubrium, satu tulang badan atau corpus sterni, satu tulang tajuk pedang atau sipoid. Lalu ada tulang rusuk, di mana tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati atau costae vera, 3 pasang tulang rusuk palsu, costae spoira, dan 2 pasang tulang rusuk melayang atau costae fluctuantes. Lalu selanjutnya ada sendi. Sendi merupakan titik fisik penghubung antara dua tulang. Contoh dari sendi sendiri adalah lutut yang menghubungkan antara paha dengan tulang kering. Berdasarkan sifat geraknya, ada 3 macam sendi, yaitu yang pertama sendi mati atau synarthrosis, yang merupakan sendi yang tidak bisa bergerak, contohnya sendi yang ada pada tulang tengkorak. Lalu ada sendi kaku atau amfiarthrosis, adalah sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya pada sendi antara tulang ruas belakang dan tulang rusuk. Lalu ada sendi gerak atau diarthrosis, yang merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Jenis-jenis dari sendi gerak antara lain ada sendi geser, yang terdapat pada ruas tulang belakang yang memungkinkan gerak yang saling menggeser satu sama lain. Lalu ada sendi engsel, merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya penggerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk, seperti pada tulang lutut dan siku. Lalu ada sendi gulung, yang memungkinkan gerakan rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya, hubungan antara tulang hasta dan pengumpil. Lalu sendi putar atau pivot, merupakan salah satu sendi yang gerak salah satu ujungnya mengitari atau membuat gerakan berputar. Sendi inilah yang membuat kepala kita dapat berputar dengan nyaman, seperti sendi antara tulang tengkorak dan atlas, seperti pada bagian kepala. Lalu ada sendi peluru, yang merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya sendi yang menghubungkan tulang atas dengan gelang bahu, batis bagian sini. Lalu ada sendi pelana. Sendi ini mampu bergerak ke samping dan ke depan, yang memungkinkan gerak dua arah. Contoh adalah sendi pada tulang pangkal ibu jari, seperti ini. Sekarang kita masuk kepada jaringan otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang berkontraksi
dan berelaksasi, di mana pada saat berkontraksi, otot akan menjadi lebih pendek, dan sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Jenis-jenis dari otot antara lain yang pertama ada otot jantung, di mana otot jantung ini terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Meskipun otot kita tidak menyuruhnya untuk bergerak, tapi otot jantung ini tetap melakukan kerjanya setiap hari dan sepanjang malam untuk bergerak. Adapun ciri-ciri dari otot jantung antara lain, yang pertama, intisa banyak dan terletak di tengah, berbentuk memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Hanya ada pada jantung dan bekerja di luar kesadaran atau involunter. Kontraksinya kuat dan berirama. Dan yang terakhir mempunyai garis melintang. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik atau juga disebut dengan otot rangka, di mana otot lurik ini menempel pada rangka-rangka tubuh yang digunakan sebagai alat pergerakan aktif. Adapun ciri-ciri dari otot lurik antara lain, yang pertama, intisal banyak dan berada di bagian tepi, berbentuk silindris, panjang, dan memiliki ribuan serabut yang membentuk jaringan. Selanjutnya, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan segala rangka tubuh. Ya, selanjutnya termasuk otot voluntar, di mana voluntar berarti harus bekerja dengan kesadaran. Selanjutnya, mampu bekerja dengan kuat dan cepat, tapi mudah lelah. Dan yang terakhir ada otot polos, di mana otot polos adalah salah satu jenis otot dalam tubuh manusia yang bekerja secara involuntar atau tidak sadar. Letak otot polos tidak hanya pada satu organ, tetapi tersebar di banyak organ, di mana mayoritas otot-otot tersebut akan bekerja secara terus-menerus, bahkan pada saat tubuh dalam keadaan tertidur. Ciri-cirinya, yang pertama, inti berada di tengah, mampu bekerja dengan lama, berbentuk bulat di tengah, dan meruncing di kedua ujung. Nah, kita masuk ke dalam sistem endokrin, di mana sistem endokrin adalah sistem yang menghasilkan hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan kelenjar-kelenjar endokrin yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tapi berpengaruh besar pada tubuh secara fisiologis maupun psikologis. Sementara kelenjar endokrin atau hormon merupakan kelenjar ataupun organ penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengair, buntu, atau khusus. Yang pertama ada hipofisis atau pituitari, di mana letaknya di bawah hipotalamus. Hormon yang dihasilkannya ada kortisol, prolaktin, dan hormon pertumbuhan. Dan kelenjar master untuk merangsang kelenjar endokrin lainnya. Akibat kelebihan dari hormon hiperpituitarisme, yang pertama sindrom Cushing, karena kortisol menyebabkan berat badan naik, kulit tipis, osteoporosis, dan otot lemah. Arkomegali karena hormon somatotropin, organ wajah membesar, kulit tebal, dan keringat berlebih. Gigantisme akibat kelebihan hormon somatotropin, mana tinggi badan di atas rata-rata, ukuran jari abnormal, dan siklus men terganggu. Lalu ada prolaktinoma akibat prolaktin, seperti gangguan kesuburan, gangguan mens, dan kurang gairah seks. Lalu ada hipopituitarisme atau kekurangan kelenjar hipotalamus, seperti mudah lelah, mual muntah, berat badan turun, dan depresi yang diakibatkan kortisol. Lalu produksi ASI yang sedikit, rambut ketiak dan kemaluan tidak tumbuh karena prolaktin, dan stunting pada anak. Selanjutnya ada kelenjar pineal, di mana pineal terletak di bawah otak besar. Lalu hormon yang dihasilkannya adalah melatonin. Akibat kelebihan dari melatonin adalah gangguan hati, kelelahan, sakit kepala. Dan akibat kekurangannya, insomnia, depresi, hipertensi, dan siklus haid menjadi terganggu. Selanjutnya ada tiroid atau gondok, di mana letaknya ada di leher, bagian sini. Hormon yang dihasilkan adalah tiroid. Akibat kelebihan, denyut jantung tidak teratur dan sakit kepala. Akibat kekurangannya, ada metabolisme terganggu dan gangguan mental pada anak. Selanjutnya ada paratiroid. Paratiroid atau anak gondok terletak di bawah kelenjar tiroid. Lalu hormon yang dihasilkannya adalah paratormon. Akibat kelebihan ada osteoporosis, batu ginjal, dan gagal ginjal. Akibat kekurangannya ada hipokalsemia atau kadar kalsium yang rendah, hiperfosfatemia atau kadar atau fosfat yang tinggi, nyeri otot, dan nyeri saat mens. Lalu ada timus, letaknya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Hormon yang dihasilkannya adalah limfosit T, timpopietin, dan timusin yang berfungsi untuk melawan infeksi dan kanker dan mengaktifkan hormon pertumbuhan yang dihasilkan di bagian hipotalamus. Akibat kelebihannya ada gigantisme
Dan akibat kekurangannya ada granitisme atau kekerdilan. Ada adrenal atau anak ginjal, letaknya di atas depan ginjal. Hormon yang dihasilkan adrenal berfungsi meningkatkan kerja jantung. Lalu ada zona glomerulus, aldosteron sebagai reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium. Lalu ada zona vesikulata yang menghasilkan kortisol yang mengatur gula darah, dan zona retikulatis yang menghasilkan androgen berfungsi sebagai hormon seks laki-laki. Akibat kelebihan adrenalin ada hipertensi, sakit kepala, pusing, keringat berlebih. Kelebihan aldosteron hipertensi, kram otot, lemas. Kelebihan kortisol seperti diabetes dan kelebihan androgen adalah infertilitas atau gangguan kesuburan. Akibat kekurangan adrenalin adalah gangguan tidur, kelelahan. Aldosteron, kelemahan otot. Kortisol menjadi hipoglikemia, dan androgen yang menyebabkan disfungsi ereksi atau impotensi. Lalu ada pankreas atau kelenjar Langerhans yang terletak di dalam rongga perut. Hormon yang dihasilkannya adalah insulin yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Lalu ada glukogen yang merupakan kebalikan dari insulin. Akibat dari kelebihan adalah hipoglikemia yang merupakan penurunan glukosa darah yang menyebabkan lemas, pusing, dan pucat. Dan akibat kekurangannya ada hiperglikemia yang menyebabkan retinopatik diabetik atau katarak. Selanjutnya ada gonad. Gonad terbagi dua pada perempuan. Yang pertama, letak pada perempuan ada di ovarium yang menghasilkan hormon estrogen yang membantu ciri pertumbuhan sekunder perempuan, seperti membesarnya ukuran payudara. Lalu ada progesteron yang membantu kelancaran siklus mens. Akibat kelebihan ada pembekuan darah, stroke dan difungsi tiroid, serta kanker payudara. Akibat kekurangannya ada infeksi saluran kemih, nyeri, dan depresi. Lalu premenstrual syndrome, pendarahan, dan keguguran. Lalu kelenjar gonad pada laki-laki terletak pada testis. Hormon yang dihasilkan adalah testosteron yang berfungsi sebagai produksi sperma dan pertumbuhan ciri sekunder laki-laki, seperti suara yang semakin berat, pertumbuhan rambut pada bagian wajah. Akibat kelebihan ada kulit berminyak dan berjerawat serta rambut yang rontok. Dan akibat kekurangan ada kelelahan, penurunan tingkat energi, dan kenaikan berat badan. Baiklah, selanjutnya ada sistem perkemihan. Perkemihan berarti pengeluaran urin dari dalam tubuh, di mana terdapat beberapa organ yang bekerja. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam sistem perkemihan, di mana manusia memiliki dua ginjal yang terletak di bawah tulang iga. Dalam ginjal terjadi proses filtrasi, di mana proses filtrasi terjadi pada glomerulus yang merupakan pembuluh kapiler yang berhubungan langsung dengan kapsula pomen. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang masih mengandung natrium, kalium, dan fosfat. Selanjutnya ada tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali, di mana urin primer tadi kembali diserap nutrisinya oleh tubulus contortus proximal dan lengkung Henle, di mana dihasilkannya urin sekunder yang tidak mengandung fosfat dan mineral lainnya yang masih diperlukan oleh tubuh. Lalu proses terakhir di ginjal ada augmentasi atau penambahan zat sisa, di mana augmentasi terjadi di dalam tubulus contortus distal dan dikumpulkan sementara di tubulus collectivus. Urin yang dihasilkan adalah urin yang akan dibuang, yang mengandung air, urea, nitrat, dan kalium. Selanjutnya dari ginjal, urin akan dialirkan ke kandung kemih melewati ureter. Lalu kandung kemih akan menyimpan urin hingga penuh dan menekan syaraf yang memberi pesan bahwa kandung kemih sudah penuh dan perlu dikeluarkan. Dari kandung kemih, urin akan keluar melalui uretra. Uretra adalah bagian terakhir dari sistem perkemihan, di mana urin akan keluar. Dan yang terakhir ada organ reproduksi. Organ reproduksi adalah organ-organ yang diperlukan sebagai proses reproduksi manusia. Pada laki-laki ada penis sebagai tempat saluran urin dan saluran sperma, di mana saluran sperma dihubungkan oleh vas deferens, lalu menuju testis di mana sperma dan hormon testosteron dihasilkan. Testis dibungkus oleh skrotum yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan sperma. Sperma yang dihasilkan testis akan dimatangkan dan disimpan sementara di bagian epididymis, yang juga terhubung pada vas deferens. Selanjutnya pada wanita, terdiri atas vagina, di mana vagina adalah tempat masuknya penis untuk menyalurkan sperma ke dalam rahim. Di atas vagina ada serviks atau leher rahim. Leher rahim berfungsi sebagai jalan masuk sperma, serta melindungi uterus dari bakteri. Di atasnya ada uterus atau rahim yang berbentuk seperti buah pir, sebagai tempat pertumbuhan janin. Di atas
atas uterus atau rahim ada dua tuba Fallopi sebagai tempat saluran sel telur yang dihasilkan oleh ovarium.